Hai semuanya, jumpa lagi sama Mufikro. Gimana kabar kalian? Semoga kalian dan keluarga selalu sehat dan bahagia ya. Nah, kali ini Mimin bakal ceritain film berjudul Baby It's Over Outside. Film dari Korea Selatan yang dirilis pada tahun 2020. Menceritakan tentang sebuah kejadian yang menjadi dalang dari akhir sebuah dunia, dan sepasang kekasih abadi mencoba mencegah kejadian itu. Bagaimana kisah cerita film itu? Tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke alur filmnya. Film dimulai dengan sebuah berita yang mengabarkan bahwa dunia akan segera berakhir. NASA telah mengumumkan pada seluruh dunia bahwa 20 hari ke depan, asteroid besar akan menabrak bumi. Dan upaya terakhir untuk menyelamatkan umat manusia, NASA mengirim bom roket untuk menghalau asteroid tersebut. Tujuan NASA untuk menghancurkan asteroid itu menjadi puing-puing kecil, sehingga dampak yang ditimbulkan tidak begitu besar. Para astronom berpendapat, jika asteroid itu ditemukan lebih awal, situasi berbahaya seperti sekarang tidak akan pernah terjadi. Dan akan hal itu, kini manusia hanya bisa berdoa agar rencana pencegahan tersebut dapat berjalan dengan apa yang diharapkan. Namun harapan umat manusia itu pupus. Misi NASA tersebut gagal, dan asteroid besar semakin mendekat ke bumi. Dan pada akhirnya, seluruh pemerintah di berbagai negara termasuk Korea mengumumkan sebuah deklarasi untuk mengakui bahwa bumi akan segera berakhir. Waktu hanya tersisa 7 hari lagi menuju akhir sebuah dunia. Pemerintah Korea memutuskan untuk mengumumkan sisa waktu itu sebagai upaya agar warganya menghabiskan waktu yang tersisa dengan kebahagiaan. Dengan adanya pengumuman itu, kerusuhan sama sekali tidak terjadi. Seluruh manusia beraktivitas dengan penuh kebahagiaan bersama orang-orang yang berarti. Terlahir sebagai orang yang penyendiri, membuat Nam-u tidak dapat menikmati hari-hari terakhirnya itu bersama dengan kekasih ataupun orang terdekat. Hati kecilnya berbisik, mungkin dia akan mati dalam kesendirian tanpa akhir. 4 tahun belakangan, Nam-u adalah pemuda penyendiri dalam sebuah apartemen yang sempit. Dan kini Nam-u menjadi seorang polisi muda yang baru diangkat 1 bulan yang lalu. Dia tidak pernah memiliki seorang pun teman, apalagi kekasih. Dia juga memiliki keanehan bahwa dia tidak bisa mengingat masa lalunya. Dia seakan hidup tanpa ingatan. Yang dia tahu hanya belajar dan berusaha menggapai cita-cita yang dia inginkan. Dan kini setelah dia menjadi seorang polisi, dalam hatinya bertanya, untuk apa jika kini cita-citanya sudah dia raih? Jika pada akhirnya dunia akan berakhir sebentar lagi. Walaupun begitu dia tetap bersyukur dan menjalani kehidupannya seperti hari-hari biasa. Pagi itu dia bersiap untuk pergi kerja. Mengenakan seragam dan sepatu sempitnya, dia bergegas menjalankan tugasnya sebagai seorang polisi. Di kantornya dia mengingat daftar buronan, hingga akhirnya dia pergi patroli di wilayah tugasnya. Dalam patrolinya dia melihat berbagai macam cara orang untuk mengekspresikan hidupnya menjelang akhir dunia ini. Tapi anehnya, dia merasa hal itu pernah dialami sebelumnya. Tengah hari dia beristirahat dan kembali ke kantornya. Nam-u melihat berita di mana seorang pria mengaku bahwa dirinya mempunyai kekuatan super. Dalam sebuah video, pria itu menunjukkan bahwa dia mampu mengeluarkan api dari tangan. Pria itu bercerita bahwa sudah dari lama dia menyembunyikan kemampuannya ini. Dia sangat yakin bahwa masih banyak manusia lainnya yang mempunyai kekuatan super seperti dirinya. Dia juga mengajak orang yang memiliki kelebihan seperti dirinya untuk menunjukkan kemampuannya dan bersatu untuk menyelamatkan bumi dari kehancuran. Nam-u kemudian berpatroli lagi. Saat dia menyusuri pemukiman, dia dikejutkan oleh seorang gadis cantik yang memanjat sebuah tembok rumah. Dalam pandangan pertamanya, Nam-u merasa dia juga pernah melihat gadis ini di suatu tempat dahulu kala. Dia mencoba mengingat, dan ingatannya tertuju pada daftar buronan yang dia lihat di kantornya. Dia bernama Hewa, gadis cantik berusia 18 tahun, yang menurut Nam-u mencoba melakukan pencurian di sebuah rumah. Dia dibawa ke kantornya, dan Nam-u melihat bahwa Hewa tidak ada dalam daftar buronan. Nam-u semakin bingung dengan ingatannya, karena dia merasa bahwa dia selalu melihat sesuatu di masa lalunya. Hewa bercerita bahwa rumah itu adalah rumah temannya sendiri, yang merupakan salah satu manusia super. Tapi dia tidak ada di rumah, sehingga dia mencoba memanjat tembok pagarnya. Dia hanya memiliki tujuan untuk mengumpulkan manusia dengan kekuatan super, agar bumi terhindar dari hari akhirnya.
Menurutnya usahanya itu lebih baik daripada harus berdiam diri tanpa berusaha dan menunggu kematian. Pimpinan Namu yang mendengarnya akhirnya menugaskan Namu untuk mengantar Hewa menemui manusia super di suatu tempat yang jauh dari kota itu. Di perjalanan, Namu terlihat selalu salah tingkah saat memandang gadis cantik itu. Kurangnya pergaulan membuat dirinya sulit untuk berkomunikasi dengan gadis cantik yang baru dia kenal. Dan atas dasar itu, dapat dipastikan bahwa Namu menyukai Hewa. Saat itu mereka mampir ke sebuah SPBU untuk mengisi bahan bakar mobilnya. Dan Namu meninggalkan Hewa yang sedang tidur di dalam mobil untuk membeli bekal. Di dalam toko dia melihat berita bahwa sudah banyak manusia berkekuatan super yang menunjukkan jati dirinya. Sebuah organisasi dibentuk guna merekrut manusia super untuk membantu NASA dalam upaya mencegah akhir dunia. Mereka berharap masih ada harapan keselamatan bagi umat manusia di bumi ini. Karena tidak ada penjaga toko, Namu meninggalkan beberapa uang dan pergi menuju mobilnya. Saat dia berjalan, terdengar teriakan Hewa di dalam sebuah toilet. Dia memeriksa isi dari toilet itu dan terkejut karena pintu toilet tertutup dengan sendirinya, padahal tidak ada seorang pun di dalamnya. Hewa kemudian mengajak Namu untuk pergi dari tempat itu. Dia sangat yakin bahwa dia merasakan kehadiran manusia super yang memiliki kemampuan tak terlihat. Perjalanan mereka terhenti di suatu tempat. Mereka harus berjalan kaki karena lokasi yang mereka tuju masih sangat jauh dari sana. Berjalan cukup jauh membuat kaki Namu lecet karena memakai sepatu yang begitu sempit. Saat beristirahat, Namu bertanya pada Hewa, manusia super dengan kemampuan seperti apa yang akan mereka temui ini. Hewa menjelaskan bahwa orang ini memiliki kemampuan mengetahui kekuatan seseorang. Menurutnya, terdapat dua jenis manusia super. Ada yang menyadari akan kemampuannya dan tidak menyadari kemampuan dirinya. Sehingga tujuan dia menemui orang ini adalah untuk mengidentifikasi orang-orang yang tidak menyadari akan kekuatan dirinya. Sehingga mereka dapat menemukan banyak manusia super yang mungkin bisa menyelamatkan bumi dari kehancuran. Setelah melanjutkan perjalanan, mereka pun tiba di sebuah rumah yang ada di puncak bukit. Orang yang mereka cari ternyata tidak ada di rumahnya. Hewa memeriksa makanan yang ternyata belum basi. Itu artinya, orang yang dia cari masih tinggal di rumah itu. Hewa menjelaskan bahwa rumah itu adalah tempat berlatih misiam, yaitu manusia super yang selama ini mereka cari. Hewa yakin bahwa orang yang dia cari akan segera kembali ke rumahnya. Sore itu Namu berniat pamit pulang. Namun Hewa menyarankan agar Namu menginap karena hari sudah petang. Malam hari saat tidur, Namu bermimpi sedang duduk di sebelah Hewa. Dalam mimpi itu Hewa berkata bahwa mereka tidak akan pernah bertemu lagi. Air matanya menetes dari mata indahnya dan berkata bahwa langit di hari akhir yang akan datang sangatlah indah. Saat terbangun di pagi hari, Namu melihat berita di televisi bahwa NASA akan bekerja sama dengan manusia super untuk meluncurkan bom roket terbarunya. Mereka akan segera menggabungkan kekuatan super yang menentang hukum fisika dengan teknologi canggih milik NASA di bom roket itu. Namu merasa kabar itu hanyalah harapan palsu, mengingat kejadian itu akan terjadi 6 hari lagi. Hewa sudah menyiapkan sebuah pakaian dan sepatu untuk dipakai Namu. Hewa sudah mencuci pakaian Namu dan akan dia kembalikan jika hari akhir tidak terjadi. Dia memutuskan untuk menunggu misi yang sampai kembali. Kalaupun misi yang tidak kembali, mati di tempat indah seperti itu menjadi cara terbaik menyambut akhir dari dunia. Namu merasa dia mengalami deja vu. Kala Hewa berkata bahwa mungkin mereka tidak akan pernah bertemu lagi. Namu pun berjalan kembali ke mobilnya. Dalam istirahatnya di sebuah batu, dia memutuskan untuk kembali karena dia mencintai Hewa. Saat ingin mengungkapkan perasaannya, dia merasa sangat gugup. Hingga akhirnya, dia memiliki sebuah alasan untuk tinggal bersama Hewa. Kala mereka saling bercerita, terungkap bahwa Hewa juga memiliki kekuatan, dan ibu yang sudah menyadarkan Hewa akan kekuatannya itu. Dia merasa malu dengan kekuatan yang dia miliki. Karena menurutnya itu tidaklah berguna. Kekuatannya adalah membuat orang yang dia cintai tidak dapat melupakannya. Kekuatan itu membuatnya tidak menyadari bahwa sang ibu menderita penyakit Alzheimer. Tentu saja karena orang yang dia cintai tidak dapat melupakannya. Tidak lama setelah itu misi yang akhirnya pulang.
Dia segera mengajaknya pergi untuk mengumpulkan para orang berkekuatan super. Miss Yang berkata bahwa mereka sudah terlambat, karena pergerakan asteroid lebih cepat dari perkiraan. Dalam sebuah berita mengabarkan bahwa asteroid akan menabrak bumi pada malam hari ini. Serpihan meteor terlihat mulai memasuki atmosfer bumi, menimbulkan gelombang kejut elektromagnetik yang membuat komunikasi hilang begitu saja. Walaupun merasa tidak memiliki kemampuan, Miss Yang mencoba melihat kemampuan apa yang dimiliki oleh Nam-U. Dia terkejut saat menyadari bahwa Nam-U memiliki kekuatan super, di mana dia akan kembali ke masa lalu jika dia meninggal. Itu artinya, dia tidak akan mati dalam bencana dahsyat ini, dan selama ini Nam-U terjebak dalam lingkaran waktu. Dia sudah berkali-kali mengalami kejadian ini, tapi tidak bisa mengingatnya. Dan itulah kenapa dia merasa sudah mengalami semua kejadian ini dalam hidupnya. Nam-U tidak bisa mengingat masa kecilnya, karena dia terjebak dalam lingkaran waktu tersebut. Dan kejadian itu terus terulang dalam hidupnya. Miss Yang menjelaskan bahwa Nam-U dapat menyelamatkan dunia dengan kembali ke masa lalu, mengingatkan semua orang akan bencana yang akan terjadi. Jika manusia menemukan asteroid ini lebih awal, kejadian seperti ini mungkin akan dapat diatasi lebih awal. Namun, Nam-U harus mengingat semua kejadian ini. Itulah kenapa takdir mempertemukan Nam-U dan Hewa. Kekuatan super yang dimiliki Hewa dapat mengatasi masalah Nam-U. Hewa harus bisa mencintai Nam-U agar dia tidak melupakannya. Di saat-saat terakhir, Hewa mencoba mencintai Nam-U, walaupun dia tidak tahu bagaimana caranya. Langit bumi terlihat sangat indah kala itu, karena efek dari asteroid yang mulai mendekat. Dengan sangat gugup namun pasti, Nam-U menyatakan bahwa dia mencintai Hewa dari saat pertama kali dia melihatnya. Namun sejatinya perasaan tidak dapat dipaksakan. Hewa tidak bisa mencintai Nam-U dalam waktu sesingkat itu. Dia menangis sembari meminta maaf, karena ini mungkin sudah menjadi takdir dan akhir dari segalanya. Waktu kembali ke tahun 2016. Nam-U terbangun di apartemennya tanpa mengingat kejadian apapun. Hal itu yang dia alami selama ini. Terjebak dalam lingkaran waktu dan melupakan semua masa lalunya. Di apartemen itu dia bertemu dengan Hewa, yang ternyata satu apartemen dengannya. Fakta bahwa Nam-U tidak bisa mengingatnya adalah jawaban bahwa cintanya kepada Hewa selalu bertepuk sebelah tangan, dan dia akan selalu mengulanginya dalam kehidupan di masa lalu dan di kehidupan masa depannya. Harapan dunia selamat adalah sebuah harapan. Jika keajaiban membuka hati Hewa untuk bisa mencintai Nam-U suatu saat nanti. Gimana menurut kalian film ini? Sains fiksi yang dipadukan dengan drama romantis Korea membuat ceritanya sangat menarik menurut Mimin. Dan kamu sendiri, dari 1 sampai 10, menurutmu berapa yang pantas kamu kasih buat film ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Sekian video film kali ini, semoga kalian suka dan terhibur. Sampai jumpa di video cerita film selanjutnya. Terima kasih udah nonton bareng sama Mimin. Mimin pamit, dadah!